Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Novita Azahra. Pada video ini saya akan mencoba berbagi tentang pembahasan soal tugas untuk materi maksimum dan minimum. Adapun soal tugas ini adalah soal yang dianggap sulit oleh mahasiswa. Nah, yang pertama kita lihat soal ini. Carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan harga mutlak x dikurang 2 pada interval I sama dengan interval tertutup 1 sampai 5. Nah, di materi sebelumnya, ya, pada materi maksimum dan minimum, titik maksimum atau titik membuat agar fungsinya maksimum atau minimum itu terjadi pada titik kritis. Nah, calon-calon titik kritis itu ada 3 jenis, yaitu pada ujung interval, dan yang kedua itu pada titik stasioner, yaitu pada saat f aksen x sama dengan 0. Terus yang ketiga itu pada titik singular, yaitu di mana f aksen x-nya tidak ada. Biasanya ini terjadi untuk turunan fungsi yang bentuknya rasional ataupun irasional, ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang ini. Berarti calon-calon titik kritisnya adalah yang pertama itu adalah ujung interval, berarti x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Kemudian yang kedua itu pada saat f aksen x-nya sama dengan 0 atau pada titik stasioner, ya. Jadi kita turunkan dulu fungsi ini. Nah, atau kalau misalnya kita misalkan dengan fx-nya sama dengan y, ya ditulis dengan ini. Nah, ini kan fungsi yang tak biasa kita temui, ya. Jadi untuk menurunkan ini kita boleh kuadratkan kedua ruas, ya, agar nilai fungsinya tetap sama, ya. Jadi y kuadrat sama dengan jadi agar mutlaknya itu bisa dibuka, ya. Kemudian kita terapkan ilmu kita mengenai turunan implisit yang kemarin, ya. Jadi kita bisa ini turunkan kedua ruas, jadinya apa? Turunan kedua ruas terhadap x, berarti ini adalah 2y dx atau kita bikin y aksen di sini, ya. Kemudian turunan dari ini adalah 2x kurang 2 pangkat 1 dikali dengan turunan dalam kurung ini, yaitu 1. Ya, atau saya pindah ke sini. 2y atau y aksen, karena kita mau cari y aksennya, ya. Y aksen sama dengan y aksen itu sama dengan 2x dikurang 2 dikali 1 per 2y, di mana y kita adalah, ini 2-nya bisa dicoret, ya. Jadi tinggal 1. Nah, x kurang 2 mutlak x kurang 2. Ini dia turunannya, ya. Nah, kan titik stasioner terjadi pada saat y aksen sama dengan 0, berarti x kurang 2 itu ini sama dengan 0 itu akan terjadi pada saat x-nya itu, ini sebenarnya x-nya tidak boleh sama dengan 2 di sini, ya. Nah, kemudian untuk titik stasioner di sini nggak ada, ya, karena untuk f aksen x sama dengan 0-nya itu tidak ada. Nah, sehingga kita masuk ke titik yang ketiga. Titik ketiga itu titik singular, berarti pada saat f aksen x-nya tidak ada, untuk yang ini pada saat x aksen x-nya tidak ada adalah pada saat penyebutnya sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 menjadi titik singular. Sehingga untuk nilai maksimum dan minimum kita tinggal masukkan di sini titik-titiknya, ya. Di sini x, di sini fx. Kita masukkan, kita daftarkan titik-titiknya, yaitu di ujung interval. Terus ada titik singular di sini, ini ujung intervalnya, ya. Kita masukkan, kalau untuk x sama dengan 1, masuk ke sini berarti mutlak dari 1 dikurang 2, ya, berarti 1. Terus 2, masukin 2 ke sini jadinya 0.
kemudian 5 masukin ke sini jadinya 3. Maka nilai maksimum fungsi tersebut adalah berapa? Fungsi nilai maksimumnya itu di 5 adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 0. Begitu. Ya, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu hitunglah volume terbesar dari kotak terbuka yang dapat dibuat dari selembar papan luas 24 inci kuadrat dengan cara memotong bujur sangkar berukuran sama pada sudut-sudutnya dan melipat sisi-sisi ke atas. Nah, ini yang sebenarnya agak rancu ya. Dari buku sumbernya itu sebenarnya papannya itu berbentuk persegi ya, dengan ukurannya itu adalah 24 kali 24 ya. Jadi dari sini kita bisa bikin dulu model gambarnya seperti apa ya. Jadi kalau ini papan ukurannya 24 kali 24. Nah, kemudian kita akan memotong bujur sangkar pada sudut-sudutnya ya, seperti ini. Ini X, berarti ukuran ini kan kalau dilipat menjadi kotak tanpa tutup ya. Jadi di sini ukuran panjangnya adalah di sini 24 kurang 2X. Ini juga 24 kurang 2X. Sehingga volume untuk bangun ruang tanpa tutup ini adalah panjangnya adalah 24 kurang 2X dikali 24 kurang X atau dikuadratkan dikali dengan tingginya X. Ya. Kemudian batasnya itu adalah X-nya itu sampai 0 sampai ya, X-nya dari 0 sampai 12 ya. Jadi semaksimal mungkin itu kita potong X-nya 12 cm. 12 inci di sini ya. Nah, kemudian dari sini udah kelihatan ya. Titik ujung intervalnya adalah ya, yang pertama ya, titik kritisnya, titik ujung interval X sama dengan 0 dan X sama dengan 12. Untuk yang kedua kita cari di titik stasioner, yaitu pada saat f aksen X sama dengan 0. Ya, dari V ini kita punya 24 dikurang 2X dikuadratkan dikali X. Kita turunkan ini, boleh kita kali ke dalam dulu X-nya, boleh juga kita pakai konsep perkalian fungsi ya. Jadi kita turunkan V terhadap X, konsep perkalian fungsi saja ya. Ini misalnya U, ini V. Jadi U aksen seperti ini. Angkat 1 dikali turunan yang dalam kurung ini, yaitu min 2. Dikali V ditambah U V aksen. U-nya disalin. V aksen 1. Ya. Terus kita sederhanakan dulu, kedua-duanya punya 24 dikurang 2X, berarti di dalam tinggal min 4X ditambah 24 dikurang 2X sama dengan 2X. Ini berapa? Min 6X ditambah 24. Oke. Terus kita keluarkan 6-nya di sana. Kita mau cari titik X-nya ya. Keluarkan 6. Min 6 boleh min 6X dikurang 4 ya. Nah, dari sini titik singular terjadi pada saat dV dx-nya sama dengan 0, berarti 24 dikurang 2x min 6 saya pindah ke sini dikali x kurang 4 itu sama dengan 0, diperoleh untuk x sama dengan, untuk yang ini x-nya sama dengan berapa? Sama dengan 12 dan x-nya sama dengan 4. Nah, berarti sudah dapat ada berapa titiknya? 0, 12, satu lagi 4 ya. Ini kita uji di sini.
Apakah dia punya titik singular? Tidak ya, karena turunannya itu dalam fungsi aljabar ya. Jadi semua titik f aksen x-nya ada di semua titik. Sehingga lanjutannya kita cari di sini, masukin x-nya. X 0, 4, 12. Kita masukkan ke V kita. V-nya di sini. Ini terbesar ya. Yang ditanyakan volume ya, bukan ukurannya. Volume masukkan ke fungsi volume. Boleh ke sini, boleh ke sini. Jadi kalau 0 berarti ini 0 juga. Kalau 12 tentu 0 juga. Kalau 12 di sini ini 0. Ini 4 masuk ke sini. 4, 2 kali 4 itu 8, 24 kurang 8 berapa? 16 ya. 16 ya, 16 kuadrat, 256 kali 256 dikali sama 4. 4, 2, 2, 2, 10, 24. Ya, jadi kita bisa simpulkan, jadi volume terbesar kotak terbuka tersebut adalah 1024 cm atau inci, karena soalnya inci ya, inci angka 3 gitu. Untuk soal selanjutnya, kasusnya seperti ini, sebuah kotak tertutup terbuat dari karton berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 5 kaki dan 8 kaki. Pembuatannya dilakukan dengan membuang bagian-bagian yang terpotong pada gambar seperti ini, kemudian melipatnya pada garis titik-titik. Berapakah ukuran X, Y, dan Z agar volumenya maksimum? Nah, dari gambar ini kita bisa membuat balok ya, balok tanpa tutup dengan ukuran alasnya itu adalah Y itu nanti jadinya ya, yang di sini kan nanti dilipat ya. Berarti kalau di sini 5, di sini 8 ya berdasarkan ukurannya ini. Maka ukuran Y-nya menjadi apa? Y sama dengan, karena ini sudah bagi 2, berarti di sini 4 dikurang X ya. Dan ini X tetap X dan Z-nya itu akan sama dengan 5 dikurang 2X ya. Jadi kita bisa bikin X sama dengan X ya, jadi ukuran dari kotaknya adalah X, Y, Z ya. V sama dengan X, Y, Z ya. Y-nya adalah 4 dikurang X dan Z-nya 5 dikurang 2X. Ya, fungsi ini yang akan kita maksimumkan. Ya, maka kita perlu fungsi utuhnya. V-nya itu adalah, kita kali dulu ke dalam, 20 dikurang 8X dikurang 5X ditambah 2X kuadrat sama dengan 20X ya. Kita kali langsung. Ini jadinya min 13X, jadi min 13X kuadrat ditambah 2X pangkat 3. Ini adalah volume yang akan dimaksimumkan. Nah, berapa batas X-nya? X-nya itu kita lihat yang terpendek di sini yaitu 5 ya. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 2,5 ya, karena nanti dipotong bagi 2 di sini ya. Sehingga ini menjadi ujung-ujung interval ya. Nah, titik yang berikutnya yang menjadi titik kritis itu kita perlu cari titik stasionernya, yaitu pada saat V aksennya sama dengan 0. Kita cari dulu V aksennya. V aksen sama dengan 20 dikurang 26X dari sini ya, ditambah 6X kuadrat ya. Jadi ini akan sama dengan 0 ya, titik stasioner. Berarti kita perlu faktorkan ya. Bentuk ini kita sederhanakan dulu, kita keluarkan 2 ya, kita distributifkan ya. Keluarkan 2, di dalam sini tinggal 3X kuadrat
dikurang 13x ditambah 10. Ini sama dengan 0. Nah, ini akan kita faktorkan. Ya, kalau sudah kita oret-oret itu, ini supaya hasilnya 10 dan ini ditambah ada negatifnya di sini, maka yang memungkinkan itu adalah min 10 dikali 1. Ya, kalau kita cek 3x kuadrat tambah 3, sorry, bukan. Di sini kan positif 10 berarti dua-duanya adalah negatif ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 3x dikurang 10x ditambah 10. Ya, pas ya. Nah, dari sini diperoleh titik stasionernya adalah x sama dengan, untuk yang ini adalah x sama dengan 10 per 3. Ya, untuk di sini x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita periksa apakah 10 per 3 masuk dalam selang ini. Ya, ternyata tidak masuk ke dalam selang definisi dari x ya. Sehingga titik kritisnya itu hanyalah yang untuk stasioner adalah yang dipilih untuk x sama dengan 1. Ya, apakah dia punya titik singular? Tidak, karena turunannya itu tidak ada titik yang, maksudnya turunan itu ada di mana-mana ya. Jadi dia tidak punya titik singular ya. Sehingga kita cek kita tujuannya untuk mencari x, y, z ya. Ya sudah, tinggal masukkan x-nya sama dengan 1. Nah, ini tidak mungkin terjadi ya. Karena kalau kita masukkan 0 ya, batas-batas ujung-ujung interval ini kita masukkan 0 dan 2,5 itu mengakibatkan volumenya jadi minimum. Ya, sehingga kita titiknya yang membuat maksimum adalah yang 1 ini ya. Jadi x sama dengan 1 berarti y-nya sama dengan, masukin 4 kurang x, yaitu jadinya 3, dan z-nya sama dengan 5 dikurang 2 kali 1 yaitu 3 juga. Begitu ya. Demikianlah video pembahasan soal-soal sulit di materi maksimum dan minimum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika video ini rasanya bermanfaat bagi kalian semua, silakan di-share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.